dari ke-14 desa di Kecamatan Sukosewu, kurang lebih ada sekitar 53 miliar 41 juta. Ini berkaitan dengan program yang kemarin sudah dilakukan Musdes dengan skala prioritas terbagi infrastruktur. Rata-rata prioritas teman-teman kepala desa adalah infrastruktur, baik DPT, jembatan dan sebagainya. Nah, harapan kami Bapak dan seluruh yang hadir di sini termasuk kabupaten, termasuk PMD, tatkala penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat desa sudah dilakukan melalui mekanisme dan tentu akan terkawal untuk 2022 dapat terrealisasi. Ini harapan kami. Perlu kita perbaiki juga ke depan. Ini juga masih menjadi prioritas ke depan di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian prioritas yang lain ini nanti yang jalan nasional. Jadi ini PR kita kemarin, mestinya kita kerjakan kemarin karena keterbatasan waktu dan ada refocusing anggaran dari pusat yang digunakan untuk COVID, dan ini otomatis anggarannya ini ditunda untuk dikerjakan tahun 2022. Ini dari Bojonegoro sampai Babat ini secara bertahap akan kita adakan pelebaran 2 meter kanan kiri. Jadi ini juga menjadi prioritas kita. Kemudian prioritas berikutnya ini yang untuk tahun ini jembatan Kanor, insya Allah dilanjut tahun ini. Kalau kemarin juga Katut refocusing ini juga menjadi pengurangan sehingga baru dikerjakan jembatan Kanor Engel ini tahun ini. Dan kemudian untuk tahun depan itu yang prioritas di bidang kesehatan, pembangunan di wilayah rumah sakit di wilayah selatan. Ini juga akan menjadi prioritas depan karena dengan adanya 3 rumah sakit yang dibangun ini ternyata dari hasil evaluasi BPJS kemarin masih kekurangan 600 tempat tidur di seluruh kabupaten ini untuk menampung masyarakat Bojonegoro yang sakit ini. Setelah dihitung ini ternyata dikaji masih kurang 600 tempat tidur. Tempat tidur yang ada dari pembangunan rumah sakit sekarang yang ada di Rumah Sakit Sosodoro dengan lantai 6 ini baru ada sekitar 200 tempat tidur. Rumah sakit swasta dan Padangan Sumberjo ini sekitar ada 100. Jadi baru ada 300 sehingga masih kurang 300-an. Ini nanti akan ditopang dari Rumah Sakit Wilayah Selatan. Insya Allah nanti mulai tahun depan untuk pembebasan lahannya tahun ini, tahun depan insya Allah fisiknya 2 tahun, jadi 2022 dan 2023. Kemudian di sektor pertanian ini juga masih program petani mandiri masih terus kita lakukan di tahun 2022. Insya Allah kita gelontorkan 90 miliar untuk 530 poktan. Dari poktan yang akan kita tangani di tahun depan itu sekitar 530. Di monggo barangkali Sukosewu masih ada yang belum mendapatkan, nanti bisa berpartisipasi di sana. Kemudian di sektor pertanian ini juga masih kita butuhkan pembangunan sarpras pertanian, baik itu Jitut, Jides, kemudian sumur bor, dan juga ada saluran-saluran pengairan ini terus kita tingkatkan ke depan. Dan ada beberapa waduk, ini memang seperti waduk Karangnongko, ini memang dananya dari APBN, tapi nanti sharing tanahnya ini juga melibatkan APBD Kabupaten. Ini masih dihitung oleh Bendung Gerak Karangnongko pada besar nanti kebutuhan kita berapa, dan otomatis akan ada kewajiban dari kabupaten, provinsi, dan juga dari ini kebetulan Karangnongko ada 2 wilayah, provinsinya Jawa Tengah untuk Blora dan untuk kita nanti Jawa Timur. Jadi ada 4 daerah yang ada kewajiban sharing untuk Karangnongko. Memang di 2020 untuk perencanaan di 2023 ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan setelah diundangkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka desa diberikan kewenangan secara penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri, utamanya kaitannya dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan berskala desa. Terkait dengan Musrembang tidak lepas dari yang namanya perencanaan.
Kalau bicara perencanaan tidak lepas di RPJMD dan RKP Desa. RPJMD dan RKP Desa ini merupakan produk politik ya, dari kepala desa bersama BPD. Outputnya kedua-duanya berupa peraturan kepala desa. RPJMD merupakan penjabaran visi misi dari penjenengan kepala desa yang harus disinergikan linear dengan pemerintah yang di atas, dalam hal ini oleh kabupaten. Kabupaten pun juga seperti itu, harus linear yang ada di provinsi. Sebaliknya provinsi harus juga mengacu pada pusat, karena memang pembangunan harus dilakukan berkesinambungan. Saya yakin perencanaan ini sudah jauh-jauh hari penjenengan bahas, karena memang tahapan-tahapan di siklus perencanaan desa selalu seperti ini. Di bulan Januari sampai Juni penjenengan sudah melakukan yang namanya musyawarah dusun. Diawali dari lingkup yang terbawah. Dari musyawarah dusun di bulan Juni kemudian dilakukan pramusrenbang di tingkat desa. Kemudian diangkat di bulan Juli dilakukan musrenbang desa. Kemudian outputnya nanti di bulan September dilakukan penetapan Perdes RKPD. Outputnya nanti di akhir tahun ditetapkan di APBD. APBD ditetapkan tanggal 31 Desember. Saya yakin di seluruh wilayah desa di wilayah Kecamatan Sukosewu sudah menetapkan APBD Pak untuk yang 2021 karena menjadi persyaratan untuk penyaluran BD di tahap 1. Terkait dengan prioritas-prioritas, monggo. Prioritas yang utamanya yang berskala desa menjadi pembangunan desa yang tidak dapat dibiayai di APBDes dapat diusulkan di pemerintah yang lebih tinggi, baik itu di kabupaten maupun di provinsi. Kalau DD untuk yang 2021 ini kan sudah ada prioritas penggunaannya. Karena memang saat ini masih dalam kondisi pandemi, otomatis untuk pelaksanaannya pun menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Untuk DD ini sudah tidak dapat ganggu-gugat ya, perencanaannya hanya untuk 2 bidang, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan. Kemudian terkait dengan sumber yang lain yaitu ADD, ini sudah nggak bisa digunakan yang lain ya, karena untuk siltap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Penurunan. Kalau di tahun 2019 ya, penjenengan memperoleh berkah ya, dengan dana bagi hasil migas yang besar, maka untuk pembagian ADD-nya pun juga mengalami peningkatan. Kalau dulu dianggarkan 12,5% maksimal itu, tapi untuk saat ini informasi yang kami dapatkan dari tim anggaran baru 10%. Sesuai amanat undang-undang memang 10-12%.